Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita lihat pula bagaimana orang-orang seperti Su Mansur ini kalau ada di Malaysia, negara jiran kita. Hampir dapat dipastikan kalau seperti Su Mansur ini ada di Malaysia, dia akan mengalami dua tindakan. Yang pertama, kalau sebelumnya dia tuh mubalik atau ustadz resmi dari kerajaan, dia pemegang sertifikat di Malaysia itu dinamakan dengan tauliah. Itu tauliahnya itu pasti sudah dicabut. Yang kedua, dia sudah dipanggil oleh Dewan Mufti untuk disidang. Lalu kalau tidak bisa menjelaskan persoalan ditanyakan Mufti, kegiatannya dilarang dan bisa-bisa dia dimasukkan ke dalam penjara. Oh, sadis amat Ustaz. Sadis amat ya. Ya memang begitu, untuk menjaga ketertiban kadang-kadang hukum tuh nampak seperti sadis. Apa yang misalnya yang dilakukan oleh Mahathir dulu ya. Di Malaysia tuh dulu ada namanya perkumpulan Jamaat Arkam. Jamaat Arkam itu dipimpin oleh yang terakhir itu Buya Asari Muhammad ya. Buya Asari Muhammad itu memimpin Arkam sejak tahun 1970-an sampai nanti tahun 1994 dilarang secara resmi oleh pemerintah Malaysia. Apa pasal yang ditimpakan kepada Arkam itu? Kata Mahathir dalam banyak wawancaranya dengan media, dia mengatakan yang pertama ada kesalahannya yang sangat fatal, yaitu mengatakan kelompok Arkam itu di mana pimpin tertingginya saat itu bernama Suhaimi. Suhaimi itu berjumpa dengan Nabi Muhammad di Ka'bah dalam keadaan iaqazah, dalam keadaan sadar. Terus kata Mufti, jadi dia jumpa itu, kami jumpa Nabi lah, Nabi cakap sama kami nanti orang Islam di Malaysia itu akan memimpin dunia. Maka ada istilah itu Imam Mahdi dari timur. Jadi Imam Mahdi nanti akan datang dari Malaysia, dia sebut-sebutlah ada seorang pemuda abadi Tamim, maka nama pimpinannya saat itu berubah menjadi Asari Muhammad At-Tamimi. Oleh Mahathir setelah putusan Mufti, tidak mungkin dia itu berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Ditanya oleh Mufti, "Iu kan Imam Yu tak bisa cakap Arab, Nabi cakap sama, cakap Melayu kah, cakap Jawa kah, atau cakap apa gitu?" Karena Suhaimi itu aslinya orang Jawa. Dia ditanya oleh Mufti, dia cakap Melayu kah, cakap Jawa kah, atau cakap Inggris? You kan tak bisa cakap Arab. Tidak mungkin Nabi dengan you cakap Arab. Kemudian apa Nabi cakap sama kamu cakap Melayu? Dia tidak bisa jawab. Dalam sidang-sidang itu akhirnya dia ngaku itu hanya untuk meyakinkan pengikutnya. Kemudian yang kedua, pasal yang ditimpakan lagi itu adalah itu tindakannya yang lain itu yang suka melanggar hukum. Misalnya Imam Mahdi dari timur, karena saat itu Asari Muhammad juga sudah berkeyakinan dia akan bisa menjadi PM Malaysia. Maka oleh Mahathir orang ini kemudian ditangkap. Tangkapnya kemudian Jamaat Arkamnya dilarang. Kita tidak tahu bagaimana harta yang dikumpulkan oleh organisasi. Tapi yang kita dengar kemudian di daerah perkampungan Arkam itu kemudian menjadi milik pengurus-pengurus Arkam. Di uang masyarakat dia kumpulkan kemudian jadi milik pengurusnya. Kemudian oleh Mahathir di penjara itu bukan hanya sekedar dia ditahan, bukan, tapi dia dilarang memakai atribut-atributnya. Misalnya sekarang dia pakai sorban begini gitu. Nanti setelah keluar penjara dia tak boleh lagi pakai sorban. Dia hanya pakai peci biasa. Kemudian dia pakai pakaian jubah, jenggot. Kata Mahathir, jenggotmu potong. Kalau tak jenggot tak potong, saya tak keluarkan kamu dari sijil. Akhirnya Asari Muhammad, termasuk nanti celak-celak matanya ini juga dilarang gitu. Karena ini atribut-atribut dia membuat pengikut-pengikutnya menganggap ini sebagai orang yang mempunyai mempunyai nilai-nilai kesucian gitu. Nilai-nilai keilahian, ya dilarang gitu. Dan tidak boleh lagi dia membuat kegiatan atas nama Arkam dan semisalnya.
Ada kemudian tahun 1996 ternyata dia bikin lagi, dipanggil lagi. Akhirnya Syarif Muhammad sumpah-sumpah dia tidak akan melakukan itu lagi sampai beliau meninggal. Karena itu pengikut-pengikutnya yang kecewa. Kenapa pengikutnya kecewa? Karena orang yang dia dewa-dewakan selama ini ternyata di mata pengikutnya bermental tempe gitu. Baru diinterogasi sebentar langsung menyerah. Karena itu banyak juga yang menulis buku, di antara pengikutnya itu bernama Zabidi Muhammad. Dia menulis buku Arkam Tersungkur di Pintu Surga gitu. Nah, kajiannya nanti dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kan banyak juga sekarang tuh kiai-kiai yang membela-bela dia. Walaupun kita tahu kapasitas kiai ini ya nggak jelas lah ya. Kalau mau yang jelas itu dia harus bertanya kepada kiai-kiai yang hari ini sangat top di media massa. Misalnya ya kalau dia tanyakan ke Gus Baha tentu kita akan sangat senang sekali. Ada namanya Gus Baha, Said Agil Siraj, ada namanya Buya Yahya gitu. Kemudian yang lain kalau di Muhammadiyah itu ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada yang almarhum nih Yunahar Ilyas dan lain-lain. Itu orang akan mendapatkan penjelasan Islam yang logis dan masuk akal gitu. Tapi kalau begini ya seperti Yusuf Mansur ini, kalau dia di Kuala Lumpur mencoba bercerita yang aneh-aneh tentang Islam gitu, pasti dia sudah masuk penjara. Dan kemudian yang kedua dia nggak akan bisa lagi naik mimbar, pun sudah nggak boleh. Naik mimbar nggak boleh, ceramah nggak boleh, apalagi ngumpul-ngumpulin duit sedekah. Pasti sudah nggak boleh. Dan duit-duitnya yang ada tuh pasti sudah disita oleh negara gitu. Karena itu dianggap uang ilegal milik masyarakat yang tidak sah digunakan untuk kepentingan sendiri dengan cara mengambil uang dari atas mimbar masjid. Jadi dilihat ya bagaimana dengan pesantren tahfiznya ya. Kemungkinan itu juga akan diambil alih oleh negara kalau di Malaysia. Kenapa? Karena itu tameng dia untuk mencari dan mengumpulkan jemaah untuk mendapatkan uang sedekah. Jadi kalau di Kuala Lumpur kita lihat perilaku seperti Yusuf Mansur ini sudah pasti masuk penjara. Kenapa? Karena dia melakukan pengajaran Islam yang sesat. Di Malaysia disebut dengan aliran sunsang gitu. Di aliran sunsang. Orang bicara kalau runut itu dari kepala ke kaki, dia dari kaki ke kepala, itu disebut dengan aliran sunsang gitu. Pasti sudah dijebloskan ke dalam penjara. Karena itu kata Mahathir, saya payahlah membangun jiwa dan mentalitas orang Melayu biar dia kuat gitu. Ini datang orang-orang seperti Syarif Muhammad, dia hancurkan mentalitas orang Melayu. Maka ai tangkaplah katanya, ada cerita. Jadi mudah-mudahan cerita Yusuf Mansur ini di negara-negara yang hukumnya mulai baik atau hukumnya baik gitu, seperti Kuala Lumpur itu, tidak boleh ada aliran-aliran pengacau, aliran-aliran sunsang dia menamakan, aliran pengacau yang merusak tatanan sosial. Jadi kita lihat Yusuf Mansur ini merusak tatanan sosial kehidupan umat Islam. Cobalah kalau ada orang mengikuti dia pasti orang menyesal. Ada orang mengikuti dia pasti nanti bangkrut. Ada orang mengikuti dia dengan pastilah itu persekongkolan dengan dia. Mungkin combe-combe dia. Terus kenapa masih ada pengurus-pengurus masjid ngundang dia gitu? Ini kita lihat ya, pertama mungkin pengurus masjid itu tidak mengerti atau belum mengerti. Yang kedua bagian dari konspirasi kegiatan Yusuf Mansur. Itu aja kita lihat. Jadi mudah-mudahan semakin baik kehidupan masyarakat kita. Masyarakat hendaknya juga makin sadar, keluar dari persembunyiannya, berteriak. Mudah-mudahan dengan teriakan kita yang kencang, ya pihak penguasa nanti akan turun tangan menyelesaikan masalah ini. Karena tidak boleh ada siapapun di negeri ini yang bikin gaduh. Ya, tidak boleh siapapun yang bikin gaduh. Baik kekacauan di jalan-jalan maupun nanti gaduh di atas mimbar gitu. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dengan paket-paket sedekah dan investasi bodongnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.